Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang tidak berubah, yang kekal, yang telah memberikan juga kepada kami firman yang kekal dan tidak berubah di tengah-tengah kehidupan kami sebagai manusia yang terus berubah karena kami ada di dalam zaman yang sulit, yang tidak kekal pula. Kami bersyukur oleh karena Allah yang sedemikian yang terus mengarahkan kehidupan kami sebagai orang Kristen. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami punya waktu untuk bersama-sama bersekutu, belajar daripada kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Allah Roh Kudus yang memberi firman menjadi Allah yang hadir dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami menyambut waktu di mana kami akan merenungkan kebenaran. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini bisa sekali lagi melayani dan melanjutkan pembahasan kita ya terkait dengan tema yang telah diberikan kepada saya. Dan minggu yang lalu Bapak Ibu dan saya membahas mengenai, ya saya bagi tema besar kita menjadi dua bagian. Minggu yang lalu itu kita bicara mengenai kerohanian atau kehidupan spiritual yang pokok. Saya kaitkan dengan perintah Tuhan Yesus kepada orang Kristen, atau katakanlah kepada umatnya, untuk apa? Untuk memiliki kemampuan untuk menilai zaman dan meresponinya. Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam setiap zaman, kita punya tugas untuk meresponi zaman itu, bagaimana kita hidup di dalamnya, bagaimana kita menerima hal-hal yang baik, bagaimana kita menyaring, menolak hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, maka kita harus bisa menilai zaman itu. Yang kedua, kita harus meresponinya. Nah, untuk bisa menilai dan memberi respon, yang paling penting yang Bapak, Ibu, dan saya butuhkan adalah sudut pandang atau cara pikir, wawasan dunia. Sebenarnya beda wawasan dunia, beda cara pikir menentukan perbedaan cara hidup. Saya kira di The Mission ini saya pernah kasih satu contoh gitu, seorang bapak yang hidupnya tidak baik, itu sama sekali buruk, melahirkan dua anak laki-laki melalui istrinya, dan kemudian istrinya meninggal, dia membesarkan anak itu. Setelah dua anak ini dewasa, mereka memiliki kehidupan yang sama sekali berbeda. Adiknya itu sangat jahat gitu. Lalu kemudian satu kali adiknya ditangkap dan diadili. Orang lihat kebejatan daripada adiknya itu di dalam pengadilan, hakim pun hampir tidak percaya. Lalu hakim tanya sama dia, bagaimana kamu punya hidup tuh begitu jahat ya? Kok bisa ada manusia seperti kamu, jahat sekali? Lalu dia bilang, ya bagaimana saya tidak hidup seperti ini? Kalau saya lihat papa yang dari kecil sampai besar tidak pernah mendidik saya, yang saya lihat adalah kebejatan dan kejahatan papa saya. Tetapi waktu orang melihat ke sisi yang lain, mereka melihat kepada anak yang lebih besar, mereka menemukan kehidupan yang sangat baik gitu ya, berbeda, kontras dengan kakaknya. Ketika sudah orang datang dan bertanya kepada kakaknya, kok bisa ya kamu hidupmu beda, hidup kamu bisa sebaik ini ya kalau lihat dari adikmu? Dia bilang, saya sulit sekali untuk menjelaskan, tetapi kira-kira demikian. Saya hidup dan dibesarkan oleh seorang papa yang sangat jahat. Bagaimana mungkin saya hidup seperti itu? Jadi dibesarkan di dalam lingkungan yang sama, menghadapi realitas yang sama, tetapi memiliki cara hidup berbeda. Kenapa? Karena cara pandang yang berbeda. Nah, oleh karena itu maka saya bilang bahwa kita hanya bisa berdiri kokoh di tengah-tengah zaman yang terus-menerus berubah jika Bapak, Ibu, dan saya punya sistem nilai, wawasan dunia yang berkaitan dengan sistem nilai yang benar. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk melihat bahwa meskipun zaman berubah, Allah memberikan kepada kita instrumen atau alat-alat, katakanlah sarana-sarana yang sederhana, yang memungkinkan Bapak, Ibu, dan saya untuk mengalami apa yang disebut sebagai pertumbuhan secara spiritual. Ketika kita mengalami stagnansi secara spiritual, kadang-kadang kita puaskan setelah menikmati keselamatan, selesai di situ. Lalu kemudian di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah tantangan zaman itu, Bapak, Ibu, dan saya berpikir, ya paling tidak sudah diselamatkan. Tetapi pengajaran Tuhan Yesus mengatakan bahwa stagnansi itu adalah kejahatan. Bapak, Ibu, dan saya harus bertumbuh. Tidak ada pilihan yang lain. Ya, kita tidak bisa puas hanya dengan diselamatkan saja. Nah, di tengah-tengah zaman yang berubah, zaman yang sulit, mungkinkah Bapak, Ibu, dan saya mengalami apa yang disebut sebagai pertumbuhan secara spiritual? Nah, kemajuan ilmu pengetahuan yang Bapak, Ibu, dan saya nikmati, mungkin kita ada di dalam satu zaman yang cukup menikmati banyak anugerah Tuhan secara umum, menurut saya, melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan kemudahan akses informasi. Kita sering pakai istilah itu. Ini adalah berkat bagi umat manusia, bagi saya. Di zaman-zaman sebelumnya, sejumlah penyakit itu tidak bisa diselesaikan.
Ya Bapak Ibu, kita baca cerita mengenai mertua Petrus, demam saja itu menakutkan sekali. Ya sekarang ini kalau kita demam di mobil atau di tas kita ada Panadol, selesai. Zaman itu demam itu sesuatu yang menakutkan. Lalu kemudian Bapak Ibu dan saya juga bisa lihat ilmu pengetahuan, teknologi, kemudahan mengakses informasi itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi pengabaran Injil misalnya. Hari ini Bapak Ibu dan saya ada di dalam sebuah persekutuan yang mungkin tidak dapat dibayangkan oleh manusia zaman Yesus Kristus. Tidak dapat dibayangkan oleh manusia-manusia yang hidup di zaman para reformator. Pada masa di mana reformator bekerja, itu Tuhan menolong kebenaran itu dibagikan, kebenaran itu bisa disebarkan melalui penemuan kompas dan juga mesin cetak gitu. Ya, itu sebuah penemuan yang kelihatannya biasa bagi kita zaman ini, apalagi kalau Bapak Ibu dan saya melihat model mesin cetak zaman dulu. Mungkin kita akan anggap itu sesuatu yang terlalu ketinggalan zaman. Tetapi pada masa itu adalah instrumen yang sangat berharga. Sangat-sangat berharga sehingga ajaran-ajaran di dalam konteks reformasi menyebar dengan sangat cepat. Transportasi yang sederhana pun membuat buku-buku itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan luar biasa menjadi berkat bagi manusia hingga zaman ini. Zaman ini Bapak Ibu dan saya mendapatkan kesempatan untuk lebih maju daripada itu karena katakanlah buku-buku kita itu sudah ada di dalam bentuk PDF, jurnal itu nggak berbentuk fisik lagi. Sekarang misalnya mahasiswa teologi bagi saya dibanding saya pertama kali kuliah kok jadi iri lihat mahasiswa teologi sekarang ya. Mereka tinggal klik komputernya dia akan dapat banyak sekali buku. Kami harus pergi ke bolak-balik perpustakaan, pikul buku-buku yang dulu kami pikul adalah buku yang hari ini dia tinggal download dan kemudian dia baca di tempatnya. Kemudahan akses informasi, kemajuan ilmu pengetahuan adalah berkat bagi manusia, menyelesaikan banyak sekali manusia. Tetapi ini juga akan menjadi tantangan bagi spiritualitas Bapak Ibu dan saya. Ini paradoksnya. Satu sisi ini kemajuan, membuat zaman itu terlihat berubah, terlihat menjanjikan. Tetapi ini juga menjadi bahaya bagi spiritualitas kita, bahkan bagi moralitas manusia. Ketika kemajuan ilmu pengetahuan itu tidak diarahkan pada arah yang benar, karena kita tidak punya sistem nilai yang benar. Sistem nilai yang benar, kalau hilang itu menjadi masalah. Nah, yang menjadi persoalan adalah, katakanlah era yang kita sebut sebagai postmodernisme, dan sekarang orang menyebut postmodernisme, artinya sudah bergeser dari postmodernisme pun. Ya ada satu ciri yang sama pada dua zaman yang agak berbeda ini, yaitu sistem nilai itu sudah tidak lagi terlalu penting. Masing-masing orang bisa menentukan, ya kita sebut ini sebagai relativisme kan, masing-masing orang, masing-masing kelompok menentukan sistem nilainya. Sehingga saya bisa bilang bahwa yang hilang justru adalah sistem nilai untuk menentukan mana benar, mana salah. Bahkan sistem nilai untuk menentukan zaman ini sebenarnya hal-hal yang dihasilkannya baik atau buruk. Postmodernisme dan juga era yang kita sebut sebagai post-truth ini adalah era yang juga tidak terlalu peduli dengan otoritas. Wah, ini tantangan serius bagi Bapak Ibu dan saya. Anak muda sekarang kalau demonstrasi ya dari zaman dulu juga menuntut kebebasan, tetapi zaman dulu mungkin menuntut kebebasan itu menuntut otoritas untuk memberi kebebasan. Zaman sekarang agak lain Bapak Ibu, karena yang dituntut adalah peniadaan otoritas. Sehingga yang saya kira ini menjadi bahaya. Sampai kapanpun, nanti sebentar saya akan menjelaskan lebih lanjut, tetapi ketiadaan sistem nilai dan ketiadaan otoritas adalah ancaman bagi spiritualitas. Bapak Ibu dan saya ada di puncak satu zaman yang sementara meniadakan dua ini. Sehingga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa membuat Bapak Ibu dan saya itu kondisinya justru makin merosot. Yang kita nggak usah jauh-jauh ya. Kasus yang lagi viral sekarang terkait dengan apa yang terjadi di kepolisian itu bukan dilakukan oleh orang-orang bodoh. Itu bukan dilakukan oleh orang-orang yang bukan Kristen. Saya dengan jemaat saya bilang itu bukan lilin menyalakan lilin, tapi lilin menghanguskan lilin itu. Itu kan bukan persoalan tidak ada sistem nilai dan orang ada di dalam peradaban yang tidak maju, bukan. Tetapi orang Kristen ada di dalam satu tempat didukung oleh sarana kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan akses informasi, tetapi kemudian semua itu tidak digunakan dengan benar. Kenapa? Karena tidak ada sistem nilai Kristen yang mengarahkan kehidupan orang Kristen di sana. Di sisi yang lain, kemajuan ilmu pengetahuan dan kemudahan akses informasi, jika tidak digunakan dengan benar, itu juga pada saat yang sama menarik hati. Ya, anak-anak muda sekarang lebih terikat kepada, katakan lagi saya tidak perlu bicara mengenai ibadah online, tapi ada satu ancaman yang serius. Gereja memang harus menangani hal ini.
Ya, misalnya di Cikarang saya minta bikin video khotbah itu dipotong juga menjadi katakanlah 10 menit. Tetapi Bapak Ibu dan saya sementara ada di dalam satu generasi yang sulit sekali untuk mendengar, duduk dan mendengar dalam waktu yang cukup panjang. Saya kira ini juga sesuatu yang rumit ya. Kalau Bapak Ibu dan saya lihat orang menulis literatur, sekarang literatur itu kesimpulan ditempatkan di depan. Kenapa? Karena kita ada di dalam satu generasi yang sudah tidak tahan lagi dengan argumentasi. Ya, langsung dapat kesimpulan itu sesuatu yang nikmat, tapi pada saat yang sama hoax juga berkembang dengan sangat cepat karena orang langsung meloncat kepada konklusi tanpa memperhatikan argumentasi. Nah, kebebasan karena tidak ada sistem dan tidak ada sistem nilai dan tidak ada otoritas itu membawa kita, bagi saya, kepada kebebasan yang palsu. Meskipun demikian itu terlihat nikmat. Sehingga kemajuan itu bisa menjadi, atau perubahan zaman yang saya nggak bicara mengenai kemunduran, saya bicara mengenai kemajuan, itu juga bisa menjadi ancaman bagi spiritualitas kita. Ini sangat mengerikan. Apa? Karena ya degradasi moral. Ya, saya beberapa waktu yang lalu waktu bahas kitab Hakim-Hakim dengan ibu-ibu di sini, Bapak Ibu mari kita lihat sebentar kitab Hakim-Hakim ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-17. Sebenarnya kitab Hakim-Hakim itu kita bisa bilang kesimpulannya ada di dalam 5 pasal terakhir. Hidup Israel yang kacau balau dari pasal 1 sampai pasal 16. Itu Bapak Ibu dan saya bisa ambil kesimpulan dan menemukan inti persoalannya itu di dalam 5 pasal terakhir, mulai pasal 17. Ada satu gambaran yang terus diulang-ulang di sana. Pasal 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Tidak ada otoritas. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak ada sistem nilai. Bapak Ibu, pasal 18 ayat 1. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Tidak ada raja di antara orang Israel. Pasal 17 mengatakan tidak ada raja, tidak ada kebenaran. Maka Bapak Ibu dan saya menemukan apa yang disebut sebagai penyimpangan secara spiritual, degradasi secara spiritual, patung persembahan Mika. Ya, ada kemerosotan spiritual itu terjadi. Tidak ada pertumbuhan spiritual. Kenapa? Tidak ada otoritas yang mengenal kebenaran. Pada masa itu dikatakan tidak ada raja. Raja pada masa itu bukan hanya pemimpin politik, tapi dia adalah pemimpin spiritual. Memastikan umatnya bukan hanya sejahtera, tetapi sejahtera di dalam jalan Tuhan. Itu sebabnya Daud harus punya penasehat-penasehat yang kenal Tuhan misalnya. Nah, inti persoalan 5 pasal itu ada di sana. Pasal 19 sekarang Bapak Ibu, ketika ada kegagalan secara moral juga. Pasal 19, perbuatan noda di Gibea, itu dimulai dengan terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel. Kemudian Bapak Ibu dan saya lihat itu ada yang namanya homoseksualitas digambarkan di sana. Bahkan seorang perempuan gundik dari seorang orang Efraim itu kemudian orang Lewi itu diperkosa di sana. Lalu pasal 21 konklusinya ayat yang ke-25 bagian terakhir. Pada zaman itu tidak ada raja, tidak ada otoritas yang mengenal kebenaran, dan setiap orang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Tidak ada sistem nilai. Masing-masing hidup menurut apa yang dia mau. Sehingga menurut saya, Bapak Ibu, sebenarnya kalau tidak ada otoritas dan tidak ada sistem nilai atau prinsip kebenaran yang mengarahkan hidup, ya kita akan mengalami 2 masalah ini. Yang pertama adalah degradasi, penurunan secara moral. Kelihatannya bebas karena nggak ada nilai yang mengikat kita. Seorang filsuf namanya Friedrich Nietzsche itu mengatakan Allah sudah mati. Allah sudah mati itu bukan berarti kita dapat membunuh Allah, bukan. Tapi yang mau dia katakan adalah Allah itu harus disingkirkan dari pikiran Bapak Ibu dan saya. Dengan tidak ada Allah, kita bisa melakukan apa saja. Artinya ada hukum-hukum Allah yang mengatur kehidupan kita. Dan itu menjadi sebuah kehidupan yang nikmat kalau semuanya boleh. Meskipun seorang pemikir yang lain mengatakan jika semua boleh, Allah tidak ada dan semua boleh, neraka itu hadir di bumi ini. Dan saya kira ini yang digambarkan oleh kitab Hakim-Hakim. Ketika tidak ada otoritas yang benar, yang kenal kebenaran, tidak ada sistem nilai yang baik yang diajarkan, kebenaran, prinsip kebenaran yang diajarkan. Ya, yang terada adalah kebebasan palsu, kenikmatan hidup yang palsu yang membuat moralitas manusia itu makin hancur. Bapak Ibu bisa bandingkan generasi Bapak Ibu ada yang saya lihat jauh usia di atas saya. Generasinya Bapak Ibu, generasinya saya, katakanlah 80-an, dan juga generasi saat ini. Kita bisa bandingkan kehidupan moralnya makin menjadi baik atau makin menjadi lebih rumit bagi kita. Ketika mereka hidup atau kita hidup di zaman yang sedemikian. Tapi juga salah satu ancaman tadi bagi saya adalah sulit sekali bagi kita untuk bertumbuh.
Apa itu kita lebih serupa dengan dunia karena bebas dan nikmat, kita lebih serupa dengan dunia dan tidak serupa dengan Kristus. Sinclair Ferguson itu dia bilang bahwa apa itu bertumbuh secara spiritual. Bertumbuh secara spiritual berarti menjadi serupa dengan Kristus. Tidak peduli apapun perasaan Bapak Ibu dan saya. Kita bisa berduka cita, tetapi dalam duka cita kita bisa bertumbuh. Ada orang berpikir bahwa kalau dia bertumbuh berarti ada damai sejahtera di dalam hati. Tidak tentu. Allah bisa mengizinkan Bapak Ibu dan saya bertumbuh di dalam duka cita. Allah bisa mengizinkan Bapak Ibu dan saya bertumbuh di dalam sukacita. Jadi pertumbuhan secara spiritual tidak ditentukan oleh perasaan kita, emosi kita. Pertumbuhan secara spiritual itu ditentukan oleh prinsip-prinsip yang Alkitab yang memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya apakah kita tuh makin lama makin serupa dengan Kristus atau tidak. Jika kita makin serupa dengan Kristus, apapun perasaan Bapak Ibu saat ini, berdasarkan studi Bapak Ibu terhadap kitab suci, pembelajaran Bapak Ibu terhadap kitab suci, saya rasa saya makin serupa dengan Kristus saya, Tuhan saya, juru selamat saya. Bapak Ibu bisa yakin bahwa Bapak Ibu semakin bertumbuh. Sementara jika Bapak Ibu dan saya makin lama makin serupa dengan dunia dan dalam konteks itu makin berbeda dengan Kristus, ya kita bisa bilang bahwa kita sementara mengalami stagnansi atau mungkin kehancuran justru secara spiritual. Tetapi untuk menjadi serupa dengan Kristus, Bapak Ibu dan saya tetap membutuhkan dua hal ini. Pertama, sistem nilai. Yang kedua, otoritas yang benar. Jadi begini, orang seringkali berpikir, seorang pemimpin itu mestinya pemimpin yang benar. Sehingga dia bukan hanya memimpin, misalnya raja itu tidak hanya memimpin secara politik, tapi juga secara spiritual. Lalu Bapak Ibu dan saya akan lihat di Israel, kadang-kadang muncul raja-raja yang tidak kenal kebenaran. Nah, yang menarik adalah orang sering mengasumsikan, wah kalau ada pemimpin yang nggak benar, mending nggak usah ada pemimpin. Karena kalau nggak ada pemimpin yang benar, sama aja dengan tidak ada pemimpin. Secara rasional benar, tetapi secara spiritual, tampaknya Tuhan bilang itu sesuatu yang salah. Tuhan percaya bahwa Bapak Ibu dan saya lebih baik punya pemimpin yang jahat daripada tidak ada pemimpin. Oleh karena itu, maka Tuhan bilang kepada kita melalui Paulus bahwa kita itu diperintahkan untuk menghormati dan mentaati pemerintah. Meskipun pemerintah itu adalah pemerintah yang jahat. Ya, kita bisa mengkomplain, kita bisa lawan di dalam konteks tertentu. Tetapi pemerintah harus ada. Paulus bilang taatlah kepada pemerintah. Ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai kitab 1 Petrus pun, di dalam kitab 1 Petrus, Bapak Ibu pasal yang ke-5, kalau tidak salah, Bapak Ibu dan saya juga akan mendapati kisah atau cerita mengenai ketaatan kepada pemerintah. Yang saya mau katakan di sini adalah, ya kita sebagai orang-orang Kristen itu tidak bisa menghindari perintah Tuhan ini. Yang saya mau katakan juga di sisi yang lain adalah ada semacam perintah dari Allah kepada Bapak Ibu dan saya untuk tunduk kepada pemerintah meskipun itu bukan Kristen. Ini memberi petunjuk bahwa otoritas yang benar itu penting bagi kehidupan spiritual kita. Zaman boleh berubah, tetapi sistem nilai yang benar, yang tidak berubah, berlaku di dalam setiap zaman, itu mesti kita punya. Yang kedua, otoritas yang mengenal kebenaran, yang memiliki sistem nilai yang benar. Kita doakan supaya itu ada. Nah, mari kita lihat beberapa sarana ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk, supaya kita bertumbuh, kita butuh paling tidak 2. Ya, nanti saya ajak kita lihat mungkin 2, kalau waktu kita cukup 3. Sarana ini adalah sarana-sarana yang sederhana. Dan seringkali justru karena terlalu sederhana, banyak orang tidak ingin membicarakan. Wah, kalau pertumbuhan spiritual kok itu aja sih? Sederhana sekali. Oh ya, memang sederhana. Pertama, karena Tuhan melihat saudara dan saya sebagai anak-anak. Nanti kita akan lihat Paulus waktu ngomong satu sarana itu dia bilang seperti anak merindukan susu atau menginginkan susu. Nah, yang saya mau katakan adalah kenapa Tuhan memberikan kita kemungkinan untuk bertumbuh melalui sarana yang sederhana. Ini adalah bukti kebaikan Tuhan. Melalui hal-hal yang sederhana ini, orang-orang yang belajar dengan giat memiliki ilmu standar pengetahuan yang tinggi maupun orang-orang dengan kapasitas intelektual yang paling sederhana sekalipun sama-sama bisa bertumbuh. Jika Allah memberikan sarana yang kompleks bagi Bapak Ibu dan saya untuk bisa bertumbuh, bagi saya justru itu bukan kemurahan hati Tuhan. Karena hanya orang-orang dengan, katakanlah dengan kapasitas intelektual baiklah yang bisa menjangkau itu. Tetapi sarana-sarana yang akan saya sebutkan ini adalah sarana-sarana yang sangat sederhana. Itu sebabnya Tuhan memberi perintah kepada Bapak Ibu dan saya untuk menjadi seperti anak kecil, meskipun tidak kekanak-kanak. Mari kita lihat sarana untuk bertumbuh di dalam zaman yang berubah, yang bisa mengarahkan Bapak Ibu dan saya kepada situasi yang buruk secara spiritual karena mengalami degradasi secara moral dan stagnansi secara spiritual.
Mari kita lihat sarana yang pertama. Kitab 1 Petrus ya, itu bukan cuma Petrus tapi 1 Petrus. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saya bacakan bagi Bapak Ibu. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini adalah cara hidup dunia yang ingin disingkirkan oleh Tuhan. Ini mesti disingkirkan supaya kita beda dengan dunia. Nah, kuncinya ada di dalam ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi itu justru makin sederhana makanannya. Itu sesuatu yang makin baik bagi dia. Ya, Bapak Ibu dan saya tidak langsung kasih kimchi untuk anak yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu. Dia ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Untuk apa? Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Untuk bertumbuh di dalam segala zaman atau situasi zaman yang berbeda-beda, baik zaman Petrus maupun zaman ini, sarana pertama yang Bapak Ibu dan saya butuhkan adalah firman Allah. Ini adalah fondasi yang sangat kokoh, sekali lagi. Ini adalah fondasi yang sangat kokoh bagi spiritualitas kita. Bagaimana saya bisa tahu bahwa hari ini saya makin serupa dengan Kristus atau tidak? Ya, standarnya kan dengan Bapak Ibu dan saya membaca Alkitab. Saya sangat percaya Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu berpusat pada Kristus. Sehingga ketika Bapak Ibu dan saya membaca kitab suci, memahami kitab suci dengan benar, maka yang Bapak Ibu dan saya dapatkan, yang Bapak Ibu dan saya peroleh adalah konsep yang benar mengenai Kristus ini. Makin saya berpadanan dengan Injil, makin saya berpadanan dengan kitab suci, maka saya bisa makin yakin bahwa saya sementara mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu dan saya makin lama makin serupa dengan dunia ini, tren dunia ini yang berbeda dengan firman, kita berusaha untuk mengikuti itu. Saya khawatir Bapak Ibu dan saya sudah ada pada posisi degradasi moral dan spiritual. Jadi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Firman adalah fondasi. Berjuang sedemikian rupa supaya kita sesuai dengan firman. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika zaman berubah, tren itu berubah. Karena sistem nilai juga berubah. Minggu yang lalu saya pakai gambaran sederhana. Rambut saja, itu kan konsep rambut yang sebenarnya seorang wanita itu rambutnya baik dan dia disebut cantik. Itu apa sih? Zaman sekarang ya lurus gitu. Zaman dulu kan seperti pakai istilah, kalau orang Indonesia punya pepatah itu mayang terurai. Mayang itu kan kelapa punya bunga itu. Ya itu kan seperti rambut orang yang keriting malah ya. Itu yang terlihat cantik zaman dulu. Sekarang kalau seperti itu diluruskan semua. Ya ada semacam konsep nilai yang berubah. Ya, persoalan rambut tentu saja bukan persoalan dosa. Tetapi tren yang muncul pada setiap zaman itu digerakkan oleh spirit atau kekuatan tertentu. Tanpa kapasitas untuk menguji berdasarkan firman tentang baik buruknya. Benar dan tidaknya. Lalu Bapak Ibu dan saya mengikuti begitu saja. Tren bisa menjadikan Bapak Ibu dan saya makin lama makin serupa dengan dunia ini dan bukan menjadi serupa dengan Kristus. Satu-satunya yang bisa membuat Bapak Ibu dan saya menjadi serupa dengan Kristus adalah firman Tuhan. Oleh karena itu maka waktu Tuhan Yesus kasih perumpamaan mengenai orang yang membangun rumah, yang satu di atas pasir, yang satu di atas batu karang. Ya, Bapak Ibu dan saya bisa melihat firman Allah sebagai batu karang yang kokoh ini. Bukan cuma Kristus firman yang hidup, tetapi firman yang diberikannya melalui para nabi dan para rasul. Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu dan saya adalah fondasi paling kokoh. Ya, batu karang yang di atasnya Bapak Ibu dan saya harus membangun rumah kita secara spiritual. Jika tidak, maka ketika Bapak Ibu dan saya mengikuti apa yang disebut sebagai tren atau perubahan zaman, yang hal-hal yang ditawarkan oleh zaman sebagai standar bagi kita untuk mengalami apa yang disebut sebagai pertumbuhan secara spiritual, ya ketika zaman berubah itu semua berubah. Hari ini orang mengandalkan perasaannya. Kalau saya merasa damai sejahtera, saya merasa senang, berarti saya bertumbuh. Tetapi itu tidak tentu, Bapak Ibu. Sebenarnya ini kan perubahan dari satu zaman di mana Bapak Ibu dan saya lihat enlightenment, pencerahan itu sangat menekankan rasio. Pada masa itu orang berpikir bahwa dia bertumbuh kalau kapasitas intelektualnya terisi penuh. Tapi persoalannya adalah rasio terisi, hati tidak, sehingga kehidupan gereja menjadi kering. Lalu muncullah satu zaman di mana gereja berubah. Orang tidak lagi menekankan kebenaran firman Tuhan untuk mengisi pikiran.
Orang lebih menekankan kebenaran firman yang memuaskan hati. Maka digaraplah firman yang tidak peduli kepada orang-orang menggarap firman atau menyampaikan firman tanpa kepedulian kepada isi firman yang sesungguhnya. Yang penting dia bisa menyenangkan hati Bapak Ibu dan kemudian semua selesai. Tetapi ini semua fondasi yang rapuh. Tadi bilang apa ya? Bertumbuh jika rasio diisi. Ya, setelah saya pencerahan Bapak Ibu dan saya menemukan ada pergeseran. Fondasi itu hancur. Sekarang ini orang bilang perasaan, tapi saya juga lihat bahwa ya makin ke sini, terutama pandemi ini terjadi, orang yang membangun teologi, orang yang membangun spiritualitas di atas perasaan itu juga mulai hancur, terutama awal-awal pandemi. Ya, ketika gereja misalnya berusaha untuk mendidik jemaat dengan bergantung kepada musik, dia akan sulit untuk kemudian mendengar firman Tuhan dengan baik pada awal pandemi itu, karena sulit dia terlayani emosinya dengan alat-alat musik itu. Nah, fondasinya apa? Ya bukan musik. Fondasinya apa? Bukan akal budi saja. Fondasinya apa? Bukan perasaan saja, tetapi firman. Ini yang Bapak Ibu dan saya perlu. Yang kedua, firman Allah lah yang membentuk kita untuk menjadi orang asing di dalam dunia ini. Kenapa? Karena dia menawarkan sistem nilai. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, kitab 1 Petrus, kebetulan kami sementara mengeksposisikan ini. Kitab 1 Petrus itu memanggil jemaat untuk hidup sebagai pengembara di dalam dunia. Ini menarik, Bapak Ibu. Pengembara adalah orang-orang yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menuju ke satu tujuan yang tertentu. Dia bisa singgah di mana saja, tetapi pertama, dia tidak terikat ke tempat persinggahan. Pengembara itu tidak terikat kepada tempat persinggahan. Dia terikat kepada tujuan akhir. Yang kedua, pengembara itu bisa menikmati hal-hal baik di tempat pengembaraan atau di tempat yang disinggahi. Tetapi dia tidak terikat oleh kenikmatan tempat di mana dia singgahi. Dia terikat kepada tujuan. Bapak, Ibu, dan saya, di dalam dunia ini, karena kita punya fondasi adalah firman yang membawa kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita bisa hidup berbeda dengan dunia. Karena kita punya sistem nilai yang berbeda. Sistem nilai yang diberikan oleh firman kepada kita. Dan karena sistem nilai berbeda ya, kita akan menjadi semacam orang asing. Tapi nggak masalah. Nanti di bagian akhir saya akan kasih singkat saja mengenai panggilan untuk menyangkal diri dan memikul salib itu. Ya, tetapi paling tidak yang kita mesti lihat di sini adalah firman menawarkan sistem nilai, menawarkan kepada kita apa yang disebut sebagai wawasan dunia yang berbeda, yang mengarahkan cara hidup berbeda antara kita dengan dunia ini. Ini mesti ada, mau tidak mau. Nah, oleh karena itu maka kalau seandainya bertumbuh secara spiritual berarti serupa dengan Kristus dan berbeda dengan dunia, maka satu-satunya sarana yang bisa memastikan Bapak, Ibu, dan saya mengarah ke sana adalah firman Allah. Melalui prinsip-prinsip kebenaran yang ditawarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dengan demikian kita perlu bersikap, memiliki sikap hati yang benar terhadap kebenaran firman. Inilah yang dikatakan di dalam 1 Petrus tadi. Sekali lagi mari kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi. Jadi seperti anak-anak. Tidak boleh berbeda dari itu. Ini mirip ya. Petrus sepertinya mengutip ajaran Tuhan Yesus. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bahkan ini lebih dari Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus bilang seperti anak-anak. Ini sekarang dia bilang seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir ini tidak peduli dengan yang lain. Hari ini bayi itu, kan kita tadi saya sempat singgung, kita tuh enggak kasih makanan yang macam-macam. Kita makin dewasa, kita makin ingin macam-macam. Kita sudah enggak mau susu lagi. Kita mau daging, kita mau ini dan itu. Enggak, bayi itu cuma satu saja yang dia inginkan. Dan satu yang menjadi kebutuhan utamanya, yaitu air susu yang murni dan yang rohani. Ya. Bapak Ibu, artinya Paulus bisa bilang zaman ini boleh berubah. Petrus mau bilang zaman boleh berubah. Situasi dunia boleh berubah. Tetapi yang diinginkan, yang dirindukan oleh orang-orang Kristen itu adalah satu ini. Apa itu? Ayat yang kedua, supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dan kalau Bapak, Ibu, dan saya perhatikan terus-menerus nanti, Bapak, Ibu, dan saya akan menemukan bahwa ini mengarahkan kita kepada satu objek yang sama, yaitu kebenaran firman Allah. Paling tidak kita bisa lihat di sini dia bilang air susu yang murni dan rohani. Istilah murni
Ini berkaitan dengan kemurnian ajaran yang diterima. Kamu harus merindukan sesuatu yang disebut sebagai air susu yang murni dan yang rohani. Dan itu adalah firman Allah. Jika kamu menginginkan itu. Jadi tidak semua apa yang tadi saya sebut sebagai khotbah itu Bapak Ibu dan saya bisa lihat sebagai firman begitu saja. Kita puas, oh yang penting saya sudah dengar firman di radio, saya sudah dengar firman di YouTube, saya sudah dengar firman di gereja. Ya enggak begitu juga. Tuhan menuntut firman Allah yang Bapak Ibu dan saya pelajari dan yang kita dapatkan adalah firman Allah yang murni. Sama seperti bayi itu harusnya menginginkan air susu yang murni. Nah, Paulus bilang murni dan rohani di sini. Jadi bukan hanya bicara mengenai kita bilang khotbah, tetapi apakah khotbah ini dibangun berdasarkan kebenaran firman, dikonstruksi dan diajarkan kepada kita sesuai dengan kebenaran firman atau tidak. Kalau sesuai dengan kebenaran firman itu bisa melukai Bapak Ibu dan saya. Bisa membuat kita bersuka cita. Jadi moodnya firman itu kan bukan cuma satu. Ada masa di mana kita bersuka cita karena firman. Ada masa di mana Bapak Ibu dan saya dibuat seolah-olah marah oleh karena firman. Kadang-kadang kita berduka oleh karena firman. Tetapi yang kita butuhkan adalah firman Allah yang murni. Nggak peduli apapun mood yang kita dapatkan ketika firman itu diberitakan. Kadang-kadang kan kita itu moody waktu berhadapan dengan firman. Ketika firman itu menggarap emosi kita, terlihat sedih kita menangis. Ketika bersuka cita kita bersuka cita. Ketika firman Tuhan nggak cocok dengan maunya kita karena tidak membuat kita sedih, ya paling jelek sedihlah. Bersuka buat lebih kiranya firman Tuhan itu membuat saya bersuka cita. Paling jelek ya sedih lah. Tapi kalau firman Tuhan menegur dosa dan membuat saya marah, kayaknya kadang-kadang kita nggak menginginkan yang kayak begitu. Saudara, saya tidak bisa bertumbuh di dalam, Bapak Ibu dan saya tidak bisa bertumbuh di dalam dunia yang berubah jika emosi kita, cara pikir kita tentang firman Tuhan itu sedemikian. Paulus bilang firman Tuhan itu mesti murni. Entah dia melukai kita atau dia membalut luka kita. Yang paling penting adalah kemurnian. Oleh karena itu maka dia pakai istilah selalu menginginkan. Istilah selalu menginginkan mengimplikasikan beberapa hal. Pertama, kemauan dari dalam hati untuk mencari firman Allah yang murni. Mau tidak mau, dari dalam diri kita. Menyelidiki firman. Ada keterbukaan untuk diajar. Tadi sekali lagi, firman Allah yang murni itu bisa membangkitkan emosi yang berbeda di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi kita perlu menaklukkan emosi kita kepada firman. Bukan sebaliknya, menaklukkan firman kepada emosi. Siapa yang berotoritas? Kalau Allah yang berotoritas, maka untuk bertumbuh secara spiritual, kitalah yang harus menaklukkan emosi kita kepada firman. Yang kedua, selalu ingin, berarti ada semacam keterbukaan. Tidak ada masalah ketika Bapak Ibu dengar firman, lalu ada pertanyaan ini, kok begitu? Kayaknya nggak gitu deh. Orang sering bilang ini meragukan firman dan selalu dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Begini, kalau keraguan itu muncul berdasarkan pemahaman kita yang lama dan kita ingin tahu mana yang benar, mana yang salah, keraguan ini tidak pernah menjadi masalah sebenarnya. Yohanes, yang disebut sebagai orang paling besar yang pernah dilahirkan oleh perempuan, Yohanes itu pernah ragu-ragu dan Tuhan nggak marah. Tuhan jawab keraguannya. Thomas, rasul yang sering kita ingat sebagai rasul yang ragu-ragu itu adalah orang yang meragukan sesuatu yang disaksikan oleh saudara-saudaranya, teman-temannya. Tetapi Tuhan itu menegur dia, tetapi pada saat yang sama Tuhan memberikan jawaban atas keraguannya. Sehingga ketika ada muncul pertanyaan di dalam hati terkait dengan kebenaran firman Allah, saya kira bukan masalah boleh atau tidak boleh, dosa atau tidak dosa, tetapi keraguan ini harus dibawa ke satu tempat yang paling tepat untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar. Saya kira di The Mission ini saya pernah singgung juga, Timothy Keller bilang bahwa iman tanpa keraguan itu seperti tubuh tanpa antibodi. Jadi ada ruang bagi keraguan, ada keterbukaan untuk ketika kita ragu-ragu, kita jangan menekan keraguan itu, tetapi keluarlah dan mencari jawaban. Ketika kita menghadapi zaman yang berubah seringkali menantang keyakinan-keyakinan kita kan ya. Sama seperti zaman dulu ya, orang meyakini begitu saja bahwa manusia dicipta. Muncul kemudian pengajaran-pengajaran misalnya, enggak, manusia adalah hasil evolusi, itu kan menantang gitu. Sehingga Bapak Ibu dan saya bukan mengabaikan itu, menutup mata, nggak peduli. Nggak, zaman berubah, menghasilkan tantangan baru. Nah, orang Kristen berfungsi untuk mencari jawaban, gitu, bekerja untuk mencari jawaban. Maka ada keterbukaan untuk ini.
ada keterbukaan untuk menguji. Apa yang saya sampaikan hari ini, Bapak Ibu harus uji. Karena pertumbuhan secara spiritual tidak mungkin terjadi tanpa keinginan untuk menguji. Saya ingat satu kali saya di YouTube, feed khotbah saya di YouTube itu kemudian dipersoalkan karena saya minta jemaat untuk menguji. Menguji itu bukan bertujuan untuk menolak, Bapak Ibu. Tidak. Bertujuan daripada aktivitas menguji adalah untuk menerima firman Allah yang paling murni. Sehingga menguji adalah sebuah aktivitas yang baik. Kita menyingkirkan yang tidak benar, yang palsu, dan mempertahankan yang murni, yang benar. Artinya untuk menerima kebenaran ada satu proses di dalam pencarian kita terhadap kebenaran firman, yaitu kemauan, keterbukaan untuk menguji. Lalu kemudian memberi diri untuk dikritisi. Ya, kalau ini kan kita bisa kutip, ujilah setiap roh, 1 Yohanes pasal yang keempat. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat, memberi diri untuk dikritisi. Paulus, Rasul pun memberi dirinya untuk dikritisi. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang keempat. Saya baca ayat 1 dan 2. Bapak Ibu, ayat 1 dia bilang, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan itu, karena itu kami tidak tawar hati. Apa yang dia lakukan dalam pelayanan dijelaskan ayat yang kedua. Kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi. Artinya menolak hal-hal yang tidak murni secara moral, secara spiritual, yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Jadi dia sampaikan firman Allah yang murni, kehidupan moral yang murni, dan seterusnya. Sekarang kemudian dia bilang, sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan, untuk diuji oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi ada keterbukaan untuk diuji juga. Orang yang mau mencari kebenaran adalah orang-orang yang mau tidak mau terbuka untuk dikritisi, terbuka untuk diuji. Bagi saya, dengan demikian ada ruang di dalam kekristenan untuk ketidaksetujuan. Dalam persekutuan The Mission ini tidak boleh semua orang setuju atas setiap ide yang masuk. Tidak seharusnya sebuah persekutuan Kristen demikian. Setiap ide layak untuk dipertimbangkan, setiap ide layak untuk dikritisi. Oleh karena itu saya bilang, mencari selalu, istilah selalu itu ya, membuat Bapak Ibu dan saya tidak puas dengan kondisi saat ini. Kita meragu, kita menguji, bahkan diri kita, apa yang kita yakini ketika dikritisi oleh orang lain, itu sesuatu yang normal saja. Dan justru karena itu, Bapak Ibu dan saya membutuhkan persekutuan nanti di poin yang kedua. Lalu meresponi yang benar. Setelah melewati, mencari, menyelidiki, kita ragu mencari jawaban. Kita menguji, menemukan yang murni, memberi diri, dan kemudian setelah dikritisi, kita menemukan kebenaran melalui kritik itu, pertimbangan orang lain. Maka Bapak Ibu dan saya harus meresponi dengan benar. Yang pertama, menerimanya. Kebenaran firman itu harus diterima. Anak kalau diajar dan Bapak Ibu dan saya bisa sentuh hatinya dengan kebenaran, dia akan terima. Dia akan terima kebenaran itu. Yang kedua, memihaklah kepada kebenaran. Karena ada masa-masa di mana kebenaran itu, ketika Bapak Ibu dan saya menerima kebenaran, kan ada ujian tuh. Kalau pegang kebenaran, kehilangan banyak hal. Kalau kita kompromikan kebenaran, kita mendapatkan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia dan zaman kita. Tetapi Tuhan Yesus bilang, pilih aku atau Mammon. Di sini jelas ada semacam perintah bagi Kristus untuk menyatakan keberpihakan. Meresponi yang benar itu bukan hanya menerima, tetapi memihak. Ketika Bapak, Ibu, dan saya harus memilih antara kebenaran atau bukan. Beberapa tahun yang lalu, pertama kali saya lulus, lalu masuk ke GRI, saya dari saya sekolah teologi yang lama, saya punya satu teman yang melayani di salah satu gereja yang saat ini juga artinya secara doktrinal tidak terlalu oke, berdasar menurut saya, paling tidak kita bisa diskusikan itu. Lalu kemudian saya lulus, langsung ditempatkan di Depok yang waktu itu baru dirintis ya. Begitu masuk itu ada 7-8 jemaat, kami baru mulai rintis. Itu dengan susah payah, lalu diteleponslah saya oleh seorang teman dari sekolah yang lama itu. Pelayanan di mana di Depok, diskusi banyak. Lalu kemudian dia bilang, mau nggak join di tempat saya saja dengan segala macam tawarannya. Saya bilang sama dia, saya tidak ada manusia yang tidak menginginkan apa yang kamu bicarakan. Tetapi untuk apa saya menikmati semua itu, tapi nurani saya tuh terganggu. Lalu dia tanya, yang terganggu yang mana? Saya sebutkan beberapa hal, kami diskusikan ya. Karena kami bersahabat ya, kami bisa mendiskusikan itu. Agak ada ketegangan, tapi ya kami tetap sahabat lah gitu.
Ada hal-hal yang sebenarnya menguntungkan pada masa itu jika dipikirkan kalau saya ikut dulu apa yang dia tawarkan. Tetapi tidak bisa begitu, kan? Alkitab minta Bapak Ibu dan saya untuk memihak kepada kebenaran. Situasi yang sulit, katakanlah yang tadi saya bilang lilin bakar lilin di kepolisian itu. Sebenarnya kalau orang memihak kepada kebenaran, saudara dan saya akan menemukan persoalan ini akan diselesaikan dengan terang benderang. Tetapi itu tidak bisa. Kenapa? Karena lilin tidak berfungsi sebagai lilin. Meresponi kebenaran berarti kita menerima, memihak, dan akhirnya menghidupi. Otomatis kalau kita memihak kebenaran, kita menjalani atau menghidupi apa yang disebut sebagai kebenaran. Bapak Ibu, sebelum saya tutup poin 1 ini, kita tuh tidak bisa bertumbuh tanpa ini. Nggak bisa. Kelihatannya sederhana, namun ketika Bapak Ibu dan saya menjalani, ini adalah hal yang paling rumit dalam kehidupan orang Kristen. Kita mau ngomong segala macam teori, tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa hal yang paling sederhana ini, ketika dijalani, ini yang paling sulit. Ini paling rumit. Menjadi serupa dengan Kristus, dengan mempelajari, mencari kebenaran, memberi diri untuk dikritisi, dikoreksi, memberi diri untuk mengoreksi, dan seterusnya. Kemudian meresponi dengan menerima, memihak, dan menghidupi. Ini terlalu sulit. Meskipun yang saya bilang itu sederhana. Nah, untuk bertumbuh, Bapak Ibu dan saya butuh firman. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk bertumbuh kita butuh komunitas yang benar. Sekali lagi, kita butuh komunitas yang benar. Komunitas adalah tempat di mana Allah meletakkan pemimpin yang benar untuk mengarahkan hidup. Komunitas Kristen mestinya menemukan pemimpin-pemimpin spiritual yang mengerti firman dan mengarahkan kehidupan komunitas itu. Kenapa Allah bawa Israel ke dalam sebuah komunitas? Tarik mereka keluar dari kemah mereka, bawa mereka ke kemah pertemuan, bawa mereka ke bait Allah. Karena di sana ada imam-imam. Ya, ada imam-imam yang harus menyampaikan firman kepada mereka. Mengapa Allah memberi raja kepada Israel? Raja diasumsikan hanya sebagai penguasa politik, tetapi ya, penguasa politik yang mengajar, memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Bukan, raja adalah pemimpin spiritual yang mengajarkan kebenaran. Bapak Ibu mungkin masih ingat Musa. Sebenarnya Yahudi awal dengan Islam itu kan nggak jauh berbeda ya. Politik dan agama itu sulit untuk dipisahkan. Maka Musa sebagai pemimpin politik adalah pemimpin secara religius. Sebenarnya fungsi raja diberikan oleh Allah itu ini. Nah, di dalam komunitas Israel, Israel itu tidak boleh bercampur dengan komunitasnya orang Mesir. Israel waktu di Babel, mereka tidak boleh bercampur dengan komunitas orang Babel untuk menjalani hidup. Ya hidup sama-sama bisa. Tetapi mereka tetap membutuhkan persekutuan sesama Israel. Karena di sanalah mereka menemukan nabi-nabi. Mereka menemukan imam-imam. Mereka menemukan pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak berkuasa sebagai raja, tetapi mengerti kebenaran. Untuk apa? Untuk mengarahkan hidup. Zaman berubah. Zaman dari Israel yang merdeka menjadi Israel yang dijajah oleh Babel. Israel yang terserap di negeri Asyur atau wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Babel. Itu kan membuat mereka hidup dalam budaya berbeda, zaman berbeda. Tetapi prinsip yang sama adalah kamu harus punya firman. Kamu harus punya pemimpin yang mengarahkan hidup kamu di tengah situasi yang totally different. Allah mengarahkan mereka ke dalam komunitas. Bagi saya sebenarnya terindikasi melalui 4 ayat yang kita baca di dalam 5 pasal terakhir kitab Hakim-Hakim. Ketiadaan pemimpin yang benar adalah kecelakaan yang besar bagi gereja Tuhan. Bapak Ibu, selipkanlah satu pokok doa ini di dalam doa Bapak Ibu. Di gereja masing-masing. Tuhan berikan kepada kami, hamba Tuhan yang mengenal kebenaran. Dan saya rasa itu cukup. Hamba Tuhan yang kenal kebenaran, memberitakan kebenaran, menghidupi kebenaran. Harusnya kita puas dengan itu. Dan kita pergilah ke gereja dan ke dalam persekutuan dan belajar kebenaran dari sana. Komunitas yang benar adalah ruang untuk bertumbuh dengan memberi diri untuk melayani. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 14 ini. 1 Korintus pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-12 dan 26. Saya baca ayat 12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Enggak ada masalah dengan itu. Tetapi lebih daripada itu, lebih daripada memiliki karunia roh,
Tujuan utama Allah memberi karunia itu adalah hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Di dalam ayat yang ke-26, ayat yang ke-26, pasal yang ke-14. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun jemaat. Allah memberikan karunia yang berbeda, lalu memanggil kita masuk ke dalam komunitas supaya kita bisa saling melengkapi. Dengan karunia yang kita punya, kita membangun jemaat. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak bisa hanya berpikir, saya kasih karunia saya supaya orang lain dibangun. Tidak begitu. Ketika dikatakan untuk membangun jemaat, tubuh Kristus, kita ini tubuh Kristus, kita ini adalah jemaat. Maka dengan memberi diri untuk melayani, orang lain bertumbuh, saya juga bertumbuh. Sarana untuk bertumbuh di dalam zaman yang berubah itu bukan hanya komunitas yang punya pemimpin. Kadang-kadang kita lihat, wah saya punya hamba Tuhan yang baik, saya punya pemimpin spiritual yang baik, lalu kemudian stop di situ. Tidak. Di dalam komunitas itu Bapak Ibu dan saya perlu memberi diri untuk melayani, sehingga melaluinya orang lain bertumbuh, tapi kita juga mengalami apa yang disebut sebagai pertumbuhan. Di dalam komunitas kita tidak hidup menurut apa yang kita anggap benar, tetapi kita bisa saling menegur, saling menasehati, saling menguatkan, dan saling membangun di dalam kebenaran. Oleh karena itu maka, ya tadi saya bilang, komunitas Kristen bukan komunitas yang anti kritik. Komunitas Kristen adalah komunitas yang terbuka untuk dikritisi, tetapi juga harus punya kerelaan untuk mengkritisi. Meskipun caranya tentu saja mesti cukup elegan, keluar dari hati yang kasih dan seterusnya. Ini bukan kritik yang brutal, yang menghancurkan karakter dan kemudian membungkam orang tidak bisa bikin apa-apa. Menunjukkan saya lebih baik, bukan itu. Tapi ada yang nggak beres yang mesti dikasih tahu, sehingga kemudian komunitas ini menjadi komunitas yang benar. Saya menggarisbawahi ini ya, bukan hanya komunitas, tapi komunitas yang benar. Kita butuh itu. Ya, Alkitab bilang celaka kalau ada orang berjalan sendirian dan tidak punya teman yang menyertainya. Yang ketiga, yang terakhir, saya kira untuk kita pikirkan sama-sama ya, ada kerelaan untuk menyangkal diri dan memikul salib. Pengikut Kristus itu meneladani Kristus, berjalan di belakangnya dia, dan ada dua ciri yang Bapak Ibu dan saya nggak miliki, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri itu berarti setelah kita paham firman, tahu kehendak Allah, ya kita menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, bukan meminta firman menyesuaikan diri pada apa yang kita mau. Baru tadi malam ada satu pemuda WA saya, Pak, memperhatikan kondisi fisik itu penting nggak sih? Seberapa penting itu? Lalu saya bilang, oh itu penting karena Tuhan menciptakan tubuh, maka tubuh harus dijaga, dipelihara dengan baik. Langsung dia loncat, oh puji Tuhan Pak, kalau begitu kalau kita kita pilih jodoh bisa langsung pertimbangkan fisik ya. Saya bilang itu nggak bisa disangkali juga. Tetapi itu bukan yang utama. Lo tadi kan Bapak bilang bahwa memperhatikan fisik itu penting. Saya bilang itu adalah nasihat untuk kamu dan saya masing-masing memperhatikan tubuh kita. Tetapi juga pada saat yang sama Paulus bilang jangan kamu terlalu mendandani dirimu karena ada satu yang lebih penting, yaitu mengurus spiritualitas kita. Nah, dalam kondisi ini Bapak Ibu, yang orang bertanya, agenda tersembunyinya adalah mengharapkan jawaban hamba Tuhan itu mengkonfirmasi keinginan dia. Tidak selalu begitu. Ada masa di mana firman Tuhan itu bukan mengkonfirmasi, tetapi justru melawan Bapak Ibu dan saya punya kecenderungan hati. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan. Saya bertumbuh dengan menyesuaikan diri pada kehendak Tuhan. Ini menyangkal diri. Memikul salib berarti Bapak Ibu dan saya rela untuk menderita demi kebenaran. Ini membuat kita berbeda dengan dunia. Salib, sekali lagi, salib adalah salah satu instrumen penting yang membuat kita berbeda dengan dunia. Tetapi pada saat yang sama menjadikan kita serupa dengan Kristus. Salib berarti penderitaan karena kebenaran. Dunia ini menderita karena dosa. Saudara dan saya menderita karena kebenaran. Berbeda dari dunia. Tetapi kita serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus menderita karena kebenaran, bukan menderita karena dosa. Ya, dia melakukan kebenaran, maka dia menderita, dia ditolak dan seterusnya. Bahwa dia menebus dosa, ya. Tetapi penderitaannya dia lakukan karena dia adalah orang benar. Nah, saudara dan saya menanggung salib berarti kita menjadi serupa dengan Kristus. Maka mau tidak mau di dalam zaman yang berubah ini, ketika kita mau serupa dengan Kristus ada penderitaan. Peluklah penderitaan itu jika itu terjadi karena Bapak Ibu dan saya harus mengikuti Kristus sebagai umat Allah. Saya kira ini dari saya, mari kita berdoa sebelum kita diskusi. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami baca hari ini, yang mengajar kami bahwa di tengah zaman yang tidak berubah, yang terus berubah, kami membutuhkan
firman yang tidak berubah. Kami membutuhkan komunitas yang berdiri di atas kebenaran dan mengasihi kami, menegur kami, mengarahkan kami kepada kebenaran, dan kami boleh diajak untuk memberi diri kami dan melayani sesama kami, sehingga kami dan sesama sama-sama bertumbuh di sana. Kami bersyukur karena kami juga diberikan pemahaman bahwa kami tidak hanya bertumbuh dengan ada di dalam komunitas, tetapi memiliki kerelaan untuk menyangkal diri dan memikul salib karena firman dan hidup di dalam komunitas ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.